Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di seri mesin CNC Siemens 88D ya, Advance. Kali ini saya akan mentutorialkan khususnya untuk yang baru pemula ya, yaitu cara setting pada titik 0 dengan mengkondisikan bahwasannya nolnya itu persis pada part seperti ini. Jadi titik nolnya itu kita anggap bahwasannya ini adalah titik 0 ya, agar nanti ketika kita gambar di Mastercam, originnya dia persis di titik ini, tidak bergeser kemana-mana. Biasanya kan kalau kita setting, kita ngajarin ke anak itu kan dari ujung kemudian ditarik ya, titik nolnya ke sini, gambarnya yang dirubah. Sedangkan ini karena kondisi tertentu pengerjaan ini, maka dia lebih mudah kalau titik nolnya berada pada persis titik yang dituju. Oke. Yang pertama itu kita panggil terlebih dahulu. Kita panggil toolnya yang terpasang itu, misalnya tool yang pertama ya, tool 1 seperti ini. Ini TSM. Kita rubah ke sini. Tool 1, kemudian activate work offset, ini kita aktifkan, misalnya dia diaktifkan pada G54, kita tekan select ini, select G54, kemudian cycle start. Nah, dia sudah aktif dengan ditandakan di sini T1, kemudian di sini juga tertera angka 1. Langkah berikutnya kita pastikan bahwasannya pada menu offset tulisnya tool 1 radiusnya kita pakai 0 agar dia tidak mengkompensasi. Jadi ini radiusnya adalah 0, tool 1 radiusnya 0, berapapun diameter part kita anggap itu adalah 0. Oke. Setelah itu kemudian kita masuk lagi ke sini, relatifnya, set relatif ini kita nolkan. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwasannya pada titik tersebut 0. Sebenarnya relatif ini kan tidak berpengaruh pada setting, yang berpengaruh adalah measure work ya. Tapi lebih mudah kalau relatifnya itu kita nolkan. Ini misalnya masih ada angkanya ya, langsung aja diklik X0, Y0 dan Z0. Jadi X0, Y0 dan Z0. Jadi berapapun angka yang ada di sini tertera itu nanti dia akan berubah menjadi 0. Itu adalah posisi relatif dari titik tersebut. Kemudian masuk ke measure work. Nah, pada measure work itu kita pilih yang titik yang paling atas ini dengan menekan tombol yang ini. Oke. Kemudian di sini dipastikan G54 karena kita tadi memanggilnya G54 pada TSM tadi. Jadi ini kalau misalnya belum G54, di sini ditekan-tekan seperti ini. Jadi titik ini ditekan. Nah, itu ya. Dia akan berubah 54. Biasanya awal itu G500 kalau di mesin ini, nggak tahu di mesin yang lain. Yang penting disamakan antara posisi titik nolnya G berapa itu ya. Kemudian kita perhatikan di sini radiusnya adalah 0. Kalau di sini radiusnya masih ada angkanya, itu nanti kalau kita masukkan itu nanti dia akan bergeser karena dia melakukan offset secara otomatis. Maka tadi pada offsetan yang ini tadi itu kita nolkan T1 nya sehingga dia persis pada titik tersebut. Ini yang penting dicek di sini radiusnya itu berapa, harus 0 untuk metode seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah X nya ini tinggal kita masukkan set WO, distance nya kita kasih 0, ini langsung set WO, maka sudah kompensasi aktif. Y-nya ini posisinya kita set WO. Kemudian untuk Z-nya, Z kalau misalnya kita hendak menempatkan ini mepet ke benda kerja, maka kita pepetkan terlebih dahulu dengan menggunakan ini MPG. Jadi ini Z posisinya seperti ini ya. Ini kita turunkan sedikit misalnya sampai pada titik itu. Kita kurangi 0,27 misalnya. agar kita nggak lupa masuk ke set relatif terlebih dahulu,
Z-nya kita nolkan. Kemudian measure work-nya ini kita masukkan lagi di sini. Tadi yang belum dimasukkan adalah pada titik Z. Ini Z-nya kita nolkan, G54. Ya, kita set WO. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, maka titik nolnya ini sama dengan titik nol origin di Mastercam. Oke, jadi titik nolnya ini sama dengan titik nol origin di Mastercam. Oke, sebentar saya perlihatkan di Mastercam ya. Karena ini kita mau ngeslot di sini. Ngeslotnya itu persis begini. Sudah kita ukur dari titik sini 50, kemudian ini radiusnya 2 atau diameternya 4, slotnya itu 4. Sudah kita titik setting sini, maksudnya sudah kita ukur dari sini, itu sudah 50. Kemudian di sini Mastercam, berarti kan di Mastercam ini kalau dilihat dari atas, dari top, posisinya seperti ini ya. Jadi posisinya dia persis seperti ini. Nah, untuk garis yang bawah ini adalah bagian diameter, ini ketinggiannya. Ini kita pakai R sesuai dengan R dari benda kerja yang kita bikin di sini. Ini R-nya ini kita dapati ini R-nya kan. Kalau kita lihat dari sebelah samping seperti ini. Jadi kita ukur ketinggiannya ini, kemudian jaraknya, maka dia akan ketemu R yang ini. Yang dipentingkan itu adalah nolnya sini yang kita setting di mesin itu sama dengan nol yang ada di Mastercam. Saya coba tampilkan secara isometrik seperti ini ya. Titik nolnya dia berada di sini. Kita lihat seperti ini. Titik nolnya itu begini ya, titik nol, sehingga nanti gerakannya dia seperti ini. Kalau kita lihat ini ya, nah gerakan pahatnya dia persis seperti ini, ngeslot sesuai dengan R dari pipa yang kita pasang di sana. Ini saya cepatkan sedikit. Nah, memang akan ada penyimpangan di sini karena ini kan harusnya kan ball mill ya, agar nanti dia ukurannya persis, tapi dia masih diberi toleransi karena yang diharapkan itu adalah slotnya mempunyai bentuk U persis. Makanya saya bilang pada yang pesan customer itu nanti akan ada penyimpangan, karena kalau kita pakai ball mill dia tetap ada R di bagian sisi. Kalau pengen benar-benar siku ya harus ada toleransi di bagian ujung seperti itu. Jadi khususnya untuk anak-anak yang masih baru belajar CNC terutama ya, kita pastikan pencekamannya itu bagus. Kayak gini ini sudah kuat sekali ditahan dari screw ini, jack screw ini, kemudian ditekan ke bawah, ini nggak mungkin bergerak. Kemudian untuk retract harus di atas dari cekam ini. Untuk retract top stock bisa 2 mili atau berapa mili dari benda kerja, karena nanti nggak terlalu jauh. Ini lumayan keras. Ini saya biasanya ngetesnya dengan dipukul ya. Beda ya bunyinya ya. Ini lebih kenting. Ini dia agak beg-beg gitu karena dia posisinya sudah tersalurkan ke bodinya mesin ya, suaranya. Oke. Kalau posisi nggak dicekam, suaranya ting 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 gitu. Nah, kita memperkirakan kekerasannya dengan cara seperti itu. Kemudian karena kita cuma ngeslot sekali aja,
Kita makan nanti itu 1 mili, kemudian kita ukur penyimpangannya berapa, baru kemudian Z-nya kita turunkan sesuai dengan kurangnya kedalaman. Kita ulangi sekali lagi, maka dia selesai. Feeding yang saya pakai di pemrograman untuk plunk rate, plunknya itu kita pakai 10 ya, 10 karena lumayan keras. Kemudian untuk feeding kecepatan pemotongannya pakai 60. Jadi FPT-nya ketemu 0,01. Biasanya kalau untuk keras banget itu ya pakai 0,003. Jadi FPT-nya 0,003. Itu yang sering. Kalau pengen lebih cepat berarti lihat dari kapasitas putaran ini. Kapasitas putarannya ini berapa, kekerasan N mil yang dipakai berapa, kekerasan bahannya diperkirakan berapa. Kalau belinya dari toko itu kita akan tahu kekerasannya, karena biasanya kan langsung jenis besinya itu ketahuan. Tapi kalau kita belinya bekas, nah kita harus main perkiraan, ini kekerasannya kira-kira berapa, dan itu hanya bisa didapat dari pengalaman. Oke, itu tadi tutorial dari cara setting seperti ini. Untuk proses pemesinannya nggak saya videokan, karena yang paling penting itu adalah proses settingnya. Memprogram di Mastercam bisa, perkiraan kekerasan bahan kita mengetahui, kecepatan feedingnya kita tahu, perkiraan ya dari pengalaman itu ya. Untuk benda yang tidak kita ketahui tingkat kekerasannya, hanya main perkiraan. Agar N mil yang dipakai aman, awet, dan tidak terjadi permasalahan. Harus betul-betul dipertimbangkan, baru kemudian kita masukin program dan dijalankan. Semoga tutorial singkat ini dari berbagai metode yang pernah saya upload di YouTube bermanfaat bagi yang belajar, dan juga bermanfaat bagi yang pemula khususnya ya. Kalau yang sudah ahli, kalau ada yang nggak pas, bisa dikoreksi di kolom komentar. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Terima kasih sudah mensupport channel saya. Semoga semakin berkembang dan bermanfaat bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.